Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-7 mata kuliah mikrobiologi ini kita akan membahas tentang zat antimikroba atau studi kasus antimikroba. Jadi kalau sudah saya sebutkan di faktor pertumbuhan mikroorganisme yang dari faktor intrinsiknya gitu ya, salah satunya adalah zat antimikroba, baik itu yang ada di dalam tubuh mikroorganisme itu sendiri ataupun yang ada di lingkungan sekitar. Yang namanya anti adalah hadirnya zat ini tidak dikehendaki oleh pertumbuhannya mikroorganisme. Gitu ya. Antimikroba adalah zat yang menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme, baik itu bakteri dan lain-lainnya. Gitu. Oke. Mekanisme kerjanya. Kerja yang pertama adalah dia mengganggu metabolisme sel. Efeknya bersifat bakteriostatik atau mengganggu tahapan-tahapan metabolisme di dalam sel. Ini jenis obatnya gitu ya. Mengganggunya bagaimana? Bisa memecah susunan struktur selnya sehingga bisa menembus inti sel dan akhirnya sel dari mikroorganismenya mati. Terus menghambat sintesis dinding sel. Terus mengubah permeabilitas membran selnya. Terus menghambat sintesis proteinnya dan menghambat asam nukleatnya. 5 kerja ini tidak mesti harus semua kelima-limanya ada di zat antimikroba ya. Salah satunya ada pun dia sudah mengganggu pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Gitu ya. Ini beberapa efek dan obat yang mengandung antibakteri atau antimikroba. Contohnya, saya ambil studi kasusnya. Jadi ada penelitian yang saya pernah bilang ya di kawasan Jakarta, namanya kawasan Bintaro. Kenapa dinamakan Bintaro? Karena di sepanjang jalan itu disengaja ditanam pohon bintaro. Dan itu kalau pada satu waktu lagi berbuah dan itu lebat sekali sampai dia merah matang di pohon, itu kita ngelihatnya indah banget. Tapi kita yang jadi fenomena adalah buah itu tidak diganggu sama sekali, baik itu serangga, bakteri pengurai, ataupun jenis-jenis burung dan ulat segala macamnya. Tidak ada yang merusak dari buah itu. Kenapa begitu? Karena ternyata di dalam buah tadi mengandung zat antimikroorganisme atau antimikroba. Gitu ya. Jadi kalau itu sampai termakan oleh mikroorganisme atau serangga, ulat, burung dan lain-lain, itu akan bersifat racun atau toksik, mematikan bagi mereka. Jadi bentuk buahnya seperti ini. Ya, bentuk buahnya seperti ini. Kalau masih mentah hijau, terus merah sampai nanti merah sekali. Kalau dibelah, ini seperti ini nih, lapisan mesokapnya. Nah, ini dagingnya, seperti serabut kelapa ya. Ini kernel atau inti bijinya. Nah, saat ini diekstraksi, ya, jadi ini dihancurkan ataupun dimaserasi dulu, gitu, dihancurkan, terus bisa dengan cara blender atau apa, disaring, kemudian dapat cairannya seperti ini, dihotplate-kan, dihomogenkan, disaring lagi sampai terus disaring lagi terus ya sampai keluar zat inti atau kandungan murni dari si buah bintaronya gitu ya, yang sudah lepas dari pelarut dan segala macamnya. Nah, ini cairan yang tadi itulah yang kemudian diuji aktivitas dari kandungan antimikrobanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dibuat perlakuan B1 adalah biji, B2 adalah daging. Jadi ada yang terdiri dari bijinya saja, yang tadi putih itu yang di blender, itu yang diekstrak, maserasi sampai didapat cairan murninya. Terus kalau yang B2 berarti dagingnya. Ini dengan menggunakan 3 jenis pelarut. Ada yang pakai etil asetat, ada yang pakai heksan, dan ada yang pakai aquades. Ini ada maksudnya ya. Untuk yang diikat pelarut ini disesuaikan dengan apa yang mau diikat. Jadi mau dilihat nih kalau dengan etil asetat, dia akan mengikat seperti apa sehingga zat antimikrobanya akan seperti apa efektivitasnya. Oke. Lalu diujikan. Nah, di dalam cawan Petri ini sudah dibuat media tanam atau media makanannya yang terdiri dari Na. Gitu ya. Setelah Na-nya udah jadi, dituangkan ke dalam cawan Petri, didiamkan
sampai dia sedikit mengeras, lalu dibuat lubang, 4 lubang seragam. Oke, lalu diteteskan cairan yang mau diuji, misalnya cairan daging dari pelarut etil asetat. Berarti B1, P1 gitu ya. Diteteskan. Satu tetes, langsung ada yang kontrolnya. Untuk dilihat nanti, misalnya ada zat antimikroba, berarti, jadi gini. Di dalam media tanam ini, gitu ya, di dalam media tanam ini sudah kita kembangbiakan mikroorganismenya. Apakah aureus, apakah E. coli kita tanam. Jadi kalau tanda-tanda putih putih keruh di sepanjang cawan Petri menandakan adanya aktivitas mikroorganisme. Jadi saat misalnya di lubang ini diteteskan dari cairan buah bintaro yang tadi sudah kita ambil, diteteskan, apabila dia membentuk lapisan bening seperti ini, yang artinya menghambat, jadi mikroorganismenya malah tidak bisa tumbuh di sekitar lingkaran ini, itu berarti menandakan adanya aktivitas mikroorganisme. Ya nanti bagaimana seberapa besar aktivitasnya akan kita uji dengan perhitungan, kita hitung dulu seberapa jauh dia membuat lingkaran beningnya, seperti itu ya. Nah, ini hasil pengamatannya. Sehingga disimpulkan bahwasanya, oh ada di buah bintaro itu ada zat antimikroba. Makanya kenapa buah tersebut tidak diganggu oleh mikroorganisme lingkungan, serangga, ulat, dan segala macamnya. Dia dibiarkan saja matang, jatuh, dan hancur dengan sendirinya gitu ya. Cara menghitung luasnya dengan rumus ini gitu. Oke, ini adalah studi kasus